Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak dengan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak kita hari ini akan mempelajari teks ulasan. Bab 1 di semester 2 adalah teks ulasan. Selamat mengikuti anak-anak. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Cakupan materi di bab 1 ini meliputi pengertian teks ulasan, ciri-ciri teks ulasan, jenis karya teks ulasan, yang keempat struktur teks ulasan, yang kelima kaidah kebahasaan, yang keenam langkah-langkah menyusun teks ulasan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks ulasan itu? Ini definisinya anak-anak. Teks ulasan adalah teks yang memberikan penilaian berupa kelebihan, kelemahan, dan kualitas karya tersebut. Yups, benar, ini adalah teks penilaian. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri teks ulasan. Seperti apa ciri-ciri teks ulasan itu anak-anak? A. Memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis sendiri terhadap suatu karya orang lain. Yang B, pendapat tersebut berdasarkan fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Merupakan fakta ya anak-anak. Yang ketiga, teks ulasan tersebut juga dengan resensi. Apa itu resensi? Sama anak-anak, penilaian. Data penilaian terhadap suatu karya. Ustadz, sekarang jenis karya apa aja sih yang bisa dibuat teks ulasannya? Karya apa aja yang bisa diulas? Nah, ini anak-anak beberapa karya yang bisa diulas menjadi teks ulasan. Misalkan novel, film, drama, lagu juga bisa, puisi maupun cerpen juga bisa. Nah, kesemua jenis karya ini bisa kita ambil satu judul, satu jenis untuk kita ulas. Misalkan kita sebagai penulis ulasannya. Misalkan saya mau mengulas sebuah novel misalkan. Jadi kita baca dulu novelnya, kemudian kita beri penilaian berupa teks ulasan. Seperti itu anak-anak. Terus bagaimana cara kita menyusun teks ulasan agar sistematis? Berikut struktur teks ulasan. 1. Ada identitas karya, berisi judul, pengarangnya, penerbitnya, tebal halaman, dan lain-lain. Ini mirip resensi dulu di atas. Taruh atas, identitas karya yang akan kita ulas. Yang kedua, orientasi. Berisi tentang gambaran umum karya itu atau penghargaan yang telah diraih. Berisi pandangan umum ya anak-anak. Yang ketiga, sinopsis. Berisi tentang ringkasan isi karya. Jadi setelah ada identitas, terus berisi gambaran umum, kemudian kita ringkas, kita sajikan ringkasannya. Yang keempat, evaluasi. Berisi tentang kelebihan dan kelemahan karya tersebut. Nah, di bagian keempat inilah anak-anak kita tuangkan nilai kita terhadap sebuah karya tersebut. Kita tuangkan apa yang akan kita ulas mengenai kelebihan karya itu, juga disertai dengan kekurangan-kekurangannya. Itu yang poin pentingnya di teks ulasan adalah nomor 4. Sedangkan ditutup dengan nomor 5, simpulan. Berisi tentang kesimpulan karya dan saran bagi pembaca. Diikuti dengan saran juga ya anak-anak. Ya, demikian struktur teks ulasan. Jadi ada 5. Jangan lupa yang nomor 4 itulah inti dari penilaian kita. Sekarang kita masuk terhadap kaidah kebahasaan teks ulasan. Yang pertama anak-anak, teks ulasan menggunakan konjungsi penjelas, menghubungkan bagian kalimat terdahulu dengan perinciannya. Contohnya bahwa, adalah, yaitu, yakni, dan lain-lain. Ini adalah contoh konjungsi penjelas.
Kemudian yang kedua, kaidah kebahasaan yang kedua menggunakan konjungsi sebab atau kausal, menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena sesuatu sebab tertentu. Contohnya sebab, karena, sebab itu, dan lain-lain. Ini contoh konjungsi kausal. Yang ketiga menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Mirip penjelasan saya di bab terdahulu, yaitu menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Contohnya sejak, ketika, sesudah, sebelum, dan lain-lain. Ini contoh konjungsi temporal atau konjungsi waktu. Dan yang terakhir, kaidah kebahasaan teks ulasan yang nomor 4 menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks, yaitu di bagian kesimpulan. Contohnya menggunakan kata jangan, harus, hendaknya, dan lain-lain. Ini konjungsi atau bukan konjungsi, ini pernyataan saran. Seperti itu anak-anak, kaidah kebahasaan teks ulasan. Insya Allah mudah untuk kita pahami dan mudah untuk kita praktikkan terhadap sebuah karya yang akan kita ulas. Lalu bagaimana langkah-langkah menyusun teks ulasan? Ini adalah bagian akhir yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Langkah-langkah menyusun teks ulasan seperti apa anak-anak? Yang pertama, mencatat identitas karya yang akan diulas, meliputi judul, penulisnya siapa, penerbit, tebal halaman, dan lain-lain. Itu kita catat dulu. Kemudian langkah kedua, mencatat hal-hal menarik atau hal-hal penting dari isi buku untuk kita muat nantinya. Dicatat dulu aja. Setelah kita baca, kita catat poin-poin pentingnya. Yang ketiga, menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku. Nah, kita catat dulu di oret-oretan kelemahannya apa, kelebihannya apa. Biasanya kelebihannya tata bahasa biasanya ya. Yang keempat, merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara keseluruhan. Nah, setelah kita temuin nih hal-hal penting dan juga kita temuin kelebihan dan kelemahan, baru kita tuliskan kesimpulan. Isinya nanti kan ada saran dan lain-lain ya. Dan terakhir, membuat saran-saran untuk pembaca. Kita buatin saran dulu, barulah yang terakhir kita catat secara urut mulai A sampai E ya. Terima kasih. Jika ada yang ditanyakan bisa hubungi Ustadz di nomor Ustadz di bawah ini. Oh iya, penjelasan yang saya paparkan ini anak-anak persis dan sama dengan di buku paket atau di LKS halaman ketiga. Nah, bisa dibuka juga di LKS halaman ketiga. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Semoga anak-anak senantiasa sehat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.